Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan kepadamu terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk terus setia di dalam mencintai kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-5. Demikian. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah. Dijadikannya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu dinamainya Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia mempunyai anak Enos. Set masih hidup 807 tahun lagi setelah mendapat Enos. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia mempunyai anak Kenan. Enos masih hidup 815 tahun lagi setelah mendapat Kenan. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia mempunyai anak Mahalael. Kenan masih hidup 840 tahun lagi setelah mendapat Mahalael. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalael hidup 60 tahun, ia mempunyai anak Yared. Mahalaleel masih hidup 830 tahun lagi setelah mendapat Yared. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia mempunyai anak Henokh. Yared masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Henokh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusalah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia mempunyai anak Lamek. Metusalah masih hidup 782 tahun lagi setelah mendapat Lamek. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Lamek masih hidup 595 tahun lagi setelah mendapat Nuh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh hidup 500 tahun, ia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik pada pasal 5 dalam kitab Kejadian menyebutkan nama-nama manusia yang berumur sangat panjang, yaitu antara 800 sampai 900 tahun lebih. Mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henoh, Metusalah, Lamek, Nuh. Ada catatan penting yang perlu kita lihat. Pertama, di antara mereka yang terpanjang adalah Metusalah, yaitu 969 tahun. Wow, hampir 1000 tahun. Sementara itu, Henokh adalah orang yang istimewa karena bergaul dengan Allah dan karena cara hidup yang dijalani adalah cara hidup yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Ia tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Allah. Sedangkan yang disebut Nuh adalah anak penghiburan. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sepanjang hidupnya bekerja keras karena tanah yang mereka usahakan dikutuk oleh Allah. Sehingga mau tidak mau mereka harus terus kerja keras. Dengan demikian, Nuh menjadi tanda permulaan hidup yang baru dari Tuhan. Karena itu disebut sebagai anak penghiburan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari catatan-catatan tersebut kita dapat belajar bahwa panjang pendek umur manusia ada dalam kuasa atau tangan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan terus bergaul dengan Tuhan, yaitu terus menjaga hubungan dengan Tuhan setiap hari sepanjang hidup kita. Yang kedua, terus percaya bahwa di tengah segala kerja keras kita, Allah senantiasa memberikan penghiburan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari demi hari Tuhan memberikan kepada kami anugerah kehidupan yang boleh kami jalani. Tuhan, mampukan kami sepanjang kehidupan kami terus menjaga hubungan dengan Engkau, dan bantu kami Tuhan untuk terus melakukan kerja yang terbaik
dalam hidup kami, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.